Pembahasan tajwid kita di Masjid Ar-Rahman. Seperti biasa, sebelum melanjutkan materi kita komitmen ada satu hadis yang kita harus hafal setiap kita kajian. Minimal satu hadis yang harus kita hafal. Kalau tidak hafal ya minimal memahami lah ya. Hadis yang akan kita bahas kali ini, kenapa harus membahas hadis dari setiap kajian? Karena supaya kita kuat dasar keilmuannya. Karena ngaji kita ya memang diperintahkan oleh agama. Karena ngaji kita ya memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu kan. Baik, hadis kali ini yaitu dari riwayat Muslim nomor hadis ke-673 dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia lam kunyahnya biasa dikenal dengan Abu Mas'ud Al-Ansari. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari atau Uqbah bin Amr bahwa berkata kepada kami semua, kata dia, kulna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada kami semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Sabda Rasul itu adalah ya ummul qauma, ya ummul qauma, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Likitabillah, aqra'uhum likitabillah. Artinya adalah yang paling berhak mengimami masyarakat, ini imam dalam sholat, aqra'uhum, yaitu mereka yang paling bisa membaca likitabillahi terhadap Al-Quran. Hadisnya panjang sebetulnya, cuma ini saja yang harus kita hafalkan terkait dengan pembahasan kita. Hadis berikutnya atau teks berikutnya itu adalah paingka nufil qiraati sawaan fa'lamuhum bisunnah. Jika dalam bacaan Al-Qur'annya sama, maka yang dijadikan imam itu adalah yang paling paham mengenai sunnah Nabi. Paingka nu fis sunnati sawaan fa'aqdamuhum hijratan. Jika dalam pengetahuan sunnahnya sama, maka yang didahulukan itu adalah yang paling duluan hijrah, yang paling duluan sering ke masjid lah kita, yang paling duluan sering melakukan kebaikan. Teksnya itu wa in kanu, teks selanjutnya wa in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdamuhum silman. Jika dalam hijrahnya sama, maka yang dijadikan imam itu adalah orang yang paling dahulu masuk Islam. Atau dalam riwayat lain, jika memang hijrahnya sama, maka yang didahulukan itu adalah orang yang paling dewasa dalam masalah umur. Sinnan itu umur. Pokok pembahasan kita yang harus kita hafal adalah hadis ini, teksnya. Nanti bisa dilihat di Sahih Muslim nomor hadis ke-673. Ini, ya ummul qauma, orang yang berhak untuk mengimami sholat di suatu masyarakat adalah yang paling bagus bacaannya dalam membaca Al-Quran. Kita jabarkan di sini, aqra'uhum itu adalah kalau memang terjemahan bebasnya dia yang paling bisa membaca. Tapi ulama di sini menjabarkan setidaknya orang yang bisa dijadikan imam itu adalah orang yang ahfaduhum. Dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, orang yang paling berhak dalam mengimami masyarakat, mengimami sholat di suatu musola atau masjid, dia adalah yang a'lamuhum, paling mengetahui hukum-hukum tajwid. Yang ketiga adalah dia yang menguasai naghamul Quran, atau istilahnya enak didengar. Naghamul Quran. Ada istilah kalau di
Ilmu Al-Quran itu an-naghamul Quran, irama Al-Quran. Irama Al-Quran ada 7, ya termasuk nahawan, kemudian apa? Rosh, sika, bayati, ya gitu ya. Naghamul Quran. Nagham. Nah, setidaknya yang bisa dijadikan imam itu adalah yang hafalannya banyak, Al-Baqarah sampai An-Nas dia hafal, misalkan. Tajwidnya dia menguasai, dan hukum-hukum tajwidnya dia pakai di dalam membaca Al-Quran, kemudian enak didengar. Sepanjang-panjangnya imam dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, jika dia enak dalam membacanya, ya makmum pun nyaman gitu kan, nggak gelisah kan gitu. Naghamul Quran. Baik. Ini harus dihafal sekali lagi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang berhak dijadikan imam di suatu masyarakat, baik di masjid, mushola ataupun di tempat manapun yang sah dijadikan tempat sholat, adalah mereka yang hafalan Al-Qur'annya banyak, mereka yang tahu mengenai hukum-hukum tajwid, dan mereka yang enak didengar dalam bacaannya. Ini kemarin kita sudah membahas mengenai makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Dari al-jaub sampai khaisum. Ya, misalkan A keluarnya dari mana, hamzah keluarnya dari mana, jim keluarnya dari mana, gitu. Kemudian dod keluarnya dari mana, fa keluarnya dari mana. Kemarin sudah dibahas. Makharijul huruf. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai sifatul huruf. Ya, kita akan membahas mengenai detail dari huruf itu, detail masing-masing dari huruf, yaitu sifatul huruf. Bedanya antara makharijul dan sifatul huruf, makharijul huruf dan sifatul huruf bedanya adalah kalau makharijul huruf dia merupakan kalau diistilahkan seperti halnya pabrik keluarnya suara. Kalau hamzah dan ha berarti keluar suaranya itu dari aqsal halq, dari pangkal tenggorokan. Kalau misalkan jim atau sya itu di tengah-tengah lidah. Kalau fa itu berarti syafatain. Nah, itu makharijul hurufnya. Tempat keluar utama hurufnya, pengolahannya dari sana. Tapi kalau sifatul huruf yaitu supaya kita bisa membaca huruf dan mengetahui ciri-cirinya huruf. Kalaupun misalkan ro ketika dia harokatnya fathah, harus dibaca apa? Tafhimkah atau tarkikah, kan kayak gitu. Nah, itu sifatul huruf lebih detail kita. Nah, inilah ruang lingkup dari tajwid sebetulnya. Tajwid itu pembahasannya itu yang paling utama di makharijul huruf. Setelah kita tahu mengenai makharijul huruf dan sudah kita praktekkan mengenai makharijul huruf, maka yang harus kita ketahui adalah sifatul huruf. Baik, sifatul huruf pada garis besarnya terbagi dua. Sifatul huruf pada garis besarnya kebagi dua. Yang pertama ada namanya sifatul huruf lazimah. Lazimah. Apa sifatul huruf lazimah ini? Sifatul huruf lazimah adalah sifat-sifat bacaan yang melekat pada masing-masing huruf. Jadi setiap huruf itu memiliki sifatnya masing-masing. Dalam 28 huruf hijaiyah itu masing-masing mereka memiliki sifatul huruf. Paling sedikit memiliki 5 sifat huruf. Nah, ini huruf atau sifatul huruf lazimah. Yang kedua, sifatul huruf aridah. 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 Sifatul huruf aridah ini adalah sifat-sifat bacaan yang keluar kemudian karena ada sifatul lazimah. Misalkan dibaca tafhim atau tarkikah huruf lam dan ro. Contoh lafdzul jalalah, lafaz Allah. Jika huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah,
maka lam dalam lafdzul jalalah dibaca tafhim. Allahu la ilaha. Allah. Kalau huruf sebelumnya kasrah, maka lam di lafaz Allah itu dibaca tarkik. Bismillah. Lillahi ma fis samawati. Lillah. Kan enggak lillah. Kan enggak bismillah. Tapi bismillah. Nah itu tarkik. Tipis dibacanya. Atau ra. Ra ketika dia huruf sebelumnya fathah, maka dibaca tafhim. Ar-Rahman. Jelas dibacanya, enggak tipis, tebal. Tapi kalau huruf sebelumnya kasrah, maka dibaca tarkik. Bismillahirrahmanirrahim, agak dicadelin gitu. Atau Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmannya itu tebal, nirrahimnya baru tarkik tipis. Nah itu adalah hukum dari aridah. Aridah ini yang dibahas juga mengenai wakaf dalam membaca ayat, atau wasol dalam membaca ayat, atau ibtida dalam membaca ayat. Gitu. Ini aridah. Atau dalam suatu huruf yang kondisional dibaca idghamkah, idharkah, iklabkah, ikhfakah. Nah ini nanti akan dibahas di aridah. Yang akan kita bahas kali ini adalah sifatul huruf lazimah. Sekali lagi tadi sudah dibahas bahwa lazimah ini adalah sifat-sifat bacaan yang melekat pada masing-masing huruf. Jadi satu hurufnya itu minimal dia memiliki 5 sifat huruf. Baik, saya hapus dulu.